Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengannya alhamdulillah kita masih bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diwajibkannya dan menjauhi apa yang dicegahnya. Termasuk salah satunya alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita pada kesempatan siang hari ini, di suasana akhir tahun 2023, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki dari tempatnya masing-masing menuju Masjid Al-Aqsa ini dalam rangka memenuhi salah satu seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, manakala diseru untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan aktivitas jual beli ataupun aktivitas lain yang bisa melalaikan pelaksanaan sholat Jum'ah. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya minal masyriq ilal maghrib, yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tak lupa khatib berwasiat wabil khusus kepada diri pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama bersungguh-sungguh mengupayakan untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sebagai manusia ada banyak hal yang patut kita syukuri sebagai bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Hal yang paling mendasar yang disebutkan oleh para ulama, paling tidak ketika kita tercipta sebagai manusia, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan layak untuk kita syukuri. Mengapa terciptanya kita sebagai manusia adalah sebuah anugerah? Tidakkah kita perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam rupa, dalam bentuk, dalam struktur sebaik-baiknya.
Kalau kita merenungi ayat ini, sungguh sangat kuat pernyataan Allah Subhanahu wa taala dan harusnya bisa ditangkap oleh kita sebagai bentuk deklarasi Allah Subhanahu wa taala mengangkat posisi kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang sebaik-baiknya dibandingkan makhluk yang lain. Bukankah ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat pertama dengan sumpah, wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Ini menandaskan kepada kita bahwa apa yang akan dijadikan objek sumpah adalah sesuatu hal yang luar biasa. Menurut para ulama, at-tini, az-zaitun adalah dua buah yang memang masyhur di tengah-tengah kita. Banyak faidahnya. Lebih dari itu, tin dan zaitun ini adalah dua buah yang banyak tumbuh di wilayah Syam dan Palestina. Kita mengetahui Syam dan Palestina ini adalah tanah yang penuh dengan keberkahan, tanahnya para nabi. Banyak para nabi yang diutus di wilayah Syam, termasuk Nabi Isa ibni Maryam diutus di wilayah Syam. Kemudian juga Waturi Sinin, demi bukit Sinai. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa apa yang dijadikan sumpah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bukit Sinai adalah bukit di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, wahadzal baladil amin, demi negeri ini yang aman, yakni negeri Mekah, negeri di mana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menerima wahyu dan berdakwah di sana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Isi dari sumpah Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan kepada kita, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk, dalam rupa, dalam susunan struktur sebaik-baiknya. Dalam hal ini para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Allah menegaskan lewat ayatnya ini bahwa di antara bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai jenis manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki struktur, postur yang itu lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk bumi yang ada. Kita bisa berjalan dengan tegak, manakala banyak makhluk yang lain ketika berjalan maka mereka hanya bisa sekedar melata atau merayap. Demikian pula ketika kita makan, kita bisa menyuap dengan tangan kita sendiri. Di tengah-tengah makhluk-makhluk yang lain, ketika mereka harus makan, harus dengan mematukkan patuknya kepada makanan yang ada di hadapannya. Kemudian yang kedua, fi ahsani taqwim itu maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjadikan kita sebagai makhluk yang memiliki postur, memiliki susunan pembentuk tubuh kita yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk yang lain, tetapi kita juga akmali aklin wa fahmin wa bayanin wa ilmin. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita kesempurnaan dalam berpikir, memahami, berbicara, dan juga penjelasan-penjelasan yang lain. Makanya kita sebagai manusia bisa berpikir, bisa berkreasi, bisa berinovasi. Para ulama mengatakan bahwa manusia itu adalah hayawanun natik, makhluk hidup yang bisa berpikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang luar biasa di balik penciptaan manusia dengan ahsani takwimnya itu. Selain memiliki bentuk rupa postur yang luar biasa, juga dibekali dengan akal. Yang dengan akal kita meskipun tidak punya sayap, tetapi manusia bisa menciptakan pesawat terbang. Kita meskipun tidak memiliki sirip, tidak bisa berenang, tetapi manusia bisa menciptakan kapal selam. Demikian pula hal-hal yang lain yang itu hanya bisa dikreasi, diinovasi oleh manusia. Makanya pantas kalau manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diamanahi sebagai khalifah fil ardh, pemakmur muka bumi ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini adalah hal yang patut kita syukuri, hal mendasar yang ada pada diri kita. Kita diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk, dalam rupa, struktur yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk bumi yang ada yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin.
kemudian kami menghempaskan dia ke posisi yang serendah-rendahnya. Kita bisa merenungi sejenak hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sekarang kita berada di penghujung tahun 2023. Tanpa terasa bulan demi bulan telah kita lalui, minggu demi minggu telah kita lalui, hari demi hari telah kita lalui. Mungkin dulu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita masih memiliki wajah yang ganteng, kulit yang tidak keriput, rambut kita masih hitam kelam. Tetapi seiring dengan perjalanan kehidupan yang tadinya begitu rupawan, ternyata sedikit demi sedikit rupa itu berkurang. Kita terlihat jadi semakin rapuh, semakin menua dan sebagainya. Demikian pula akal kita yang tadinya cerdas, kemudian seiring dengan perjalanan usia menurun juga kualitas kita dalam berpikir. Maka ini yang disebut oleh para ulama ketika menafsirkan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghempaskan manusia yang tadinya kokoh, yang tadinya baik rupawan dan sebagainya, menurun tingkat rupawannya, menurun tingkat kekuatan fisiknya, kualitas akalnya dan sebagainya. Hal ini juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menjadikan, yang menciptakan kalian itu dari sesuatu yang lemah. Kita terlahir tidak bisa apa-apa. Kemudian summa ja'alakum min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah, Allah menjadikan kita itu memiliki kekuatan, bisa berjalan, bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Namun kemudian kata Allah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah mengalami fase kuat, mengalami fase produktif, maka manusia itu akan kembali lemah, beruban, sepuh, tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Inilah yang dimaksud summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia itu ke posisi yang serendah-rendahnya, tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa minkum yuradduna ila arzalil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Dan di antara manusia itu ada yang oleh Allah dikembalikan kepada satu fase di mana mereka sudah tidak bisa lagi mengingat apa-apa. Saking sepuhnya mereka pikun. Itu adalah satu fase yang mungkin boleh jadi dialami oleh sebagian manusia. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itu pahala yang tidak akan terhenti-hentinya. Apa maksudnya hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah? Sebuah keniscayaan bahwa manusia itu setelah mengalami fase demi fase, yang tadinya memiliki bentuk yang rupawan, kulit kencang, kemudian setelah itu mengalami fase di mana mereka itu dikembalikan oleh Allah ila arzalil umur, fase di mana mereka tidak bisa lagi mengingat apa-apa, fisiknya lemah, ripuh dan sebagainya. Maka kata Allah illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Maksudnya apa? Apakah orang yang beriman, orang yang beramal soleh tidak akan mengalami penuaan? Apakah orang yang beriman, orang yang beramal soleh tidak akan pikun dan sebagainya? Maksudnya adalah, kata para ulama, kalau orang yang semasa mudanya ketika dia memiliki kekuatan fisik yang prima, beriman dan beramal soleh, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasannya cash di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara meskipun kelihatannya fisiknya itu menua, namun fungsinya masih berfungsi secara normal. Inilah apa yang pernah ditanyakan kepada Al-Qadhi Abu Thayyib, seorang ulama pakar fikih Syafi'iyah. Dia mengalami hidup usianya sampai 160 tahun.
namun anggota badannya masih bisa berfungsi dengan normal. Matanya masih tajam ketika menatap, telinganya masih sensitif ketika mendengar suara, kakinya masih bisa melangkah dan sebagainya. Ditanya, mengapa engkau bisa demikian? Usianya sudah sangat sepuh, 160 tahun, tetapi anggota badannya masih berfungsi dengan normal. Beliau kemudian menjawab, lam a'si allaha bi'udwin minha. Ketika aku masih muda, ketika aku masih fisiknya masih kuat, aku tidak bermaksiat kepada Allah dengan anggota-anggota tubuh ini. Maka inilah apa yang dimaksud dengan illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian yang kedua, maksud illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun itu, kalau kita merujuk apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa jika seseorang menua, sudah sepuh, dan kemudian dia itu dhaif, dia lemah dalam beramal, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencurahkan pahalanya atas amal-amal yang dulu pernah sering dilakukannya ketika dia masih muda. Masih muda dia kasirus shalah, sering mengerjakan sholat, kasirus siam, sering mengerjakan puasa, kasirus sedekah, sering mengerjakan sedekah. Ketika sudah tua, dia sudah tidak kuat lagi sholat seperti sholatnya ketika masih muda. Ketika sudah tua, dia tidak mampu lagi untuk melakukan puasa sebagaimana puasanya dia masih muda. Ketika sudah papa tidak memiliki apa-apa, dia sudah tidak rajin lagi bersedekah. Maka kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, meskipun dia sudah dhaif, sudah sepuh, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan melimpahkan pahalanya atas amal-amal yang dulu ketika masih muda dia sering lakukan, dan ketika sudah tua dia tidak mampu lagi melakukannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wa fahmu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami hempaskan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Mufassir lain menyebutkan maksudnya adalah orang yang sudah dianugerahi oleh Allah rupa yang sedemikian baik, postur tubuh yang sedemikian sempurna, bahkan jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia sejelek-jelek apapun masih lebih rupawan dibandingkan dengan monyet secakap apapun. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, summa radadnahu asfala safilin, sebagian dari mereka akan Allah hempaskan ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni apa? Neraka jahanam nanti di akhirat kelak. Ketika mereka tidak pandai bersyukur, ketika mereka lupa untuk apa hidup di dunia, menyangka bahwa hidup di dunia ini akan lama, dia gadaikan semua kehidupannya untuk meraih kesenangan di dunia, merasa bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang hakiki. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari di mana mereka melihat neraka jahanam, maka mereka baru sadar bahwa ketika mereka hidup di dunia itu tidaklah hidup kecuali yalbasuna 'ashiyatan aw duhaha, tetapi hidup sejenak saja, hidup sesaat saja di waktu pagi ataukah di waktu petang. Demikian pula mungkin mereka lupa bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang kecil dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak yang Allah akan limpahkan anugerah yang luar biasa, kenikmatan yang hakiki.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mad dunya fil akhirah." Tidaklah kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, illa mislama yaj'alu ahadukum isaba'ahu, kecuali seperti seseorang yang mencelupkan ujung jarinya fil yammi, ke tengah-tengah lautan, fal yanzur ma yarji'u, maka lihatlah apa yang nempel di ujung jari tersebut. Air tetes yang kecil yang nempel di jari, itulah kehidupan di dunia dibandingkan dengan banyaknya air di tengah-tengah samudra sebagai perumpamaan kehidupan di akhirat. Maka banyak orang yang kemudian lupa akan hal ini sehingga mereka tidak mau taat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah hempaskan dia ke tempat yang serendah-rendahnya di neraka kelak. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Makanya di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Supaya kita selamat, tidak dihempaskan kelak di akhirat ke tempat yang serendah-rendahnya. Karena ternyata fisik yang bagus, yang sempurna, itu tidak menjadi sebuah jaminan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita selamat nanti di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasannya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang rupa kalian, tidaklah memandang fisik kalian, tetapi apa yang dipandang oleh Allah itu adalah hati dan amal-amal kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi bukanlah rupa, bukanlah fisik, bukanlah susunan struktur tubuh kita yang menjadi jaminan kita bisa selamat di akhirat, namun ketakwaan dan keimanan kita yang itu jadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Muhammad adalah Rasulullah, yakin bahwa Al-Qur'an adalah kitabullah, wa amilus solihat, dan beramal solih. Amal solih itu, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, spektrumnya luas. Kita sekarang sedang melaksanakan sholat Jum'ah. Kalau itu dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah amal solih. Kemudian nanti kita pada bulan Ramadan mengerjakan puasa, dilaksanakan ikhlas karena Allah. Kemudian dilakukan dengan cara sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah amal solih. Namun ternyata spektrum dari amal soleh tidak hanya berhenti di sana. Aktivitas apapun yang kita lakukan, entah itu sedang di kantor sebagai karyawan, entah itu sedang di pasar sebagai pedagang, entah itu sedang duduk di kursi sebuah jabatan, maka manakala aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan, orientasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan sesuai dengan tuntunan, ketentuan, aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah amal solih. Problem hari ini, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ketika banyak umat Islam mendikotomi amal solih ini, hanya membatasi amal solih kepada amal-amalan yang dilakukan di masjid. Ketika mereka membatasi amal solih itu hanya kepada aktivitas-aktivitas ibadah ritual semata. Ketika sholat, puasa, benar-benar menjaga supaya sholat puasanya itu terpenuhi syarat rukunnya, sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Namun ketika mereka terjun ke dunia ekonomi, melakukan interaksi, transaksi ekonomi, tidak mau, lupa, bahkan mengingkari bahwa Islam itu punya solusi. Islam itu punya aturan dalam mengatur perekonomian. Ketika mereka memegang jabatan, menjadi pimpinan sebuah perusahaan, pimpinan masyarakat, lupa bahwa Islam pun memiliki ketentuan yang mengatur perkara-perkara tersebut. Lebih berbahaya lagi, bukan sekedar lupa, tetapi mengingkari akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd,
Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Apakah kalian itu mengimani sebagian isi Al-Qur'an dan mengingkari sebagian isi yang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika," maka tidak ada balasan bagi orang yang berlaku demikian illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan yang akan dia dapati di dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan nanti pada hari kiamat orang seperti itu akan dihempaskan ke azab Allah Subhanahu wa taala yang teramat pedih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi pengingat bagi kita semua. Paling tidak ini adalah muhasabah akhir tahun bagi kita. Sudahkah kita benar-benar mensyukuri anugerah Allah kepada kita sebagai manusia? Jangan sampai kemudian kita mendowngrade, menurunkan diri kita sendiri yang telah Allah Subhanahu wa taala posisikan pada posisi yang luar biasa, namun kita sendiri menghempaskannya kepada posisi yang serendah-rendahnya. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak pandai mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Wabil khusus yang paling mendasar adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maka dengan kita istiqomah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini akan menjadi penjaga kita supaya tetap dalam posisi yang istimewa sebagai manusia di dunia ataupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa taat, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dicegahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansur ikhwananal mustad'afina fi Filistin fa innaka khairun nasirin. Allahumma ihfaz ikhwananal mujahidina fi Filistin fa innaka khairul hafizin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimil yahuda wa a'wanahum wansurna alaihim. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Istawu wastaqimu, mohon diluruskan, dirapatkan sopnya, sop depannya yang dirasa masih kosong mohon untuk diisi terlebih dahulu. Yang membawa alat komunikasi mohon untuk disesuaikan demi kekhusyuan dan kekhidmatan sholat kita.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.